Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bil zulfi 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadin ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumi wa bikum fid dharain amin. Faslun wa salatul 'idaini sunnatun muaqqadatun wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram wa fil tsaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam. Faslun, ini bab yang berikutnya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat Jumat dan sunnah-sunnah hari Jumat. Termasuk sunnah hari Jumat itu adalah membaca surah Al-Kahfi. Di sini tidak disebutkan. Nah, setelah habis pembahasan tentang sholat Jumat, ini masuk ke pembahasan ibadah sunnah yang lain. Dan ini termasuk ibadah sunnah yang utama lah, yang paling afdal, yaitu apa? Faslun wa sholatul idaini sunnatun muaqqadatun. Pasal tentang sholat idain, sholat dua hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hukumnya apa? Sunnatun muaqqadatun, sunnah muaqqad. Syuri'at salatu Idul Fitri wa Idul Adha fi sanati tsaniyah lil hijrah wa awwalu Idin sallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri min sanati tsaniyah lil hijrah. Salat Idul Fitri maupun Idul Adha ini pertama kali diperintahkan untuk dilaksanakan pada tahun 2 Hijriah. Nah, dan Nabi pertama kali sembahyang hari raya pada tahun 2 Hijriah. Ammal aslu fi masyru'iyyatiha, ini tentang kesunahannya itu dari mana? Wa qauluhu azza wa jalla khitaban li nabiyhi alaihi salatu wassalam fasholli li rabbika wanhar. Nah, al maksud bis salati salatu Idul Adha. Jadi di surah Al-Kautsar itu yang fasholli li rabbika wanhar. Nah, suruh kan itu surah sembahyang, fasholli salatlah, maksudnya sembahyang Idul Adha. Awalnya hadis ini dari wa an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Jadi Nabi itu keluar sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Jadi di zaman Nabi itu ada kan masjid, itu ada tempat lah itu, lapangan terbuka itu yang biasanya Nabi sembahyang di situ. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah tsumma yansarifu. Nah, kenapa Nabi di situ? Karena kademuat di masjid, kademuat itu bakal luar gitu. Kemudian ada kita masjid muat aja Bang itu. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah tsumma yansarifu fa yakunu muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu yaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amarahu tsumma yansarifu. Nah, jadi kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Nabi ini waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha sembahyang bersama-sama, kemudian Nabi berkhutbah kayak gitu biasa. Sembahyang dulu, hanyar khutbah. Ini tentu berlainan dengan sembahyang Jumat. Nah, Jumat itu khutbah dulu, hanyar sembahyang. Nah, ini hukumnya sunnah muakkad. Nah, artinya sunnah yang sangat diprioritaskan, yang didahulukan. Ini ngarannya sunnah muakkad. Tetapi walaupun ini diutamakan, pahalanya banyak, tetap ini ngarannya ibadah sunnah. Beda lawan ibadah wajib. Jadi standar paling kada nah itu seorang muslim ini ketika hidup di dunia menggawi nang wajib itu dulu.
Ini misalnya apa yang didahulukan, yang wajib dahulu. Apa yang wajib sembahyang tuh? 5 waktu plus sembahyang Jumat. Itu yang digawe minimal benar itu digawe. Bilanya yang wajib tuh digawe tuh anu dah apa ngarannya nih, kewajiban atau hak yang harus ditunaikan kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, beribadah kepada Allah itu yang wajib sudah kita tunaikan, itu selesai dah. Puasa bang, puasa setahun sekali aja. Jadi misalnya ada orang ini sembahyang 5 waktu aja, melakian sembahyang Jumat, nah itu. Lalu puasa Ramadan, nah itu. Zakat Idul Fitri lah, zakat fitrah. Begitu pulang apa yang Allah halalkan, inya menghalalkan, yang diharamkan. Nah, bilangnya nangka itu ya Pak, ujian Nabi ke surga, masuk surga. Paling gak ada itu kayak itu ya. Nah, Bapak jadi ibadah sunnah gesan apa? Ibadah sunnah itu gesan membackup, menambalik yang wajib, kalau pindah-pindah kurang-kurang sedikit, nah yang sunnah tuh. Cuma bilanya menggawin wajib aja itu sudah menggugurkan kewajiban paling kada kayak itu. Apa gerang paling kada digawe ibadah tuh yang paling kada digawe, yang paling minimal benar apa? Ya tadi ibadah yang wajib mah itu aja standarnya. Kada banyak. Yang wajib tuh apa? Kada banyak ada. Maksudnya sembahyang 5 waktu gitu aja. Puasa Ramadan kada banyak. Kita seharian tuh kan siang tuh ada 12 jam. Sehari semalam ada 24 jam. Nah, dalam 24 jam sehari semalam itu yang wajib kita kerjakan adalah sholat 5 waktu. Selain itu kada wajib kayak sholat. Ini misalnya ada orang nih, ini sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam, dah itu tuh gugur kewajiban hari itu. Bang jangan mencari nafkah. Nah, mencari nafkah tuh ibadah wajib yang lain apabila ada tanggungan. Bila nyanyi sorangan aja, kada dan dinafkahi sorangan aja. Kada mencari nafkah, kada apa-apa sorangan aja. Hari lapar sorangan aja. Nah, itu maksudnya ya nyegesan sorang apa-apa ya. Kada ada yang tanggungan atau apa katuna. Yang penting sembahyang 5 waktu. Nah, ini hukumnya sunnah muakkad. Wahya rakaatani, nah ujar Nabi ada 2 rakaat. Ini dari hadis Sayyidina Umar, salatul fitri rakaatani wa salatul adha rakaatani. Semakal ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram wa fis tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Jadi sembahyang Idul Adha itu atau Idul Fitri 7 kali selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kan yang pertama Allahu Akbar, itu ada dihitung Allahu Akbar. Tinggal tambah 7. Bilanya tersalah bang hitungannya kayak apa biar aja. Lebihan biar aja. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidain fil ula sab'an qabla al-qiraah wa fil akhirah khamsan qabla al-qiraah. Qala Tirmidzi huwa ahsanu syai'in fi hadzal babi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bang, rakaat kedua itu 5 kali selain takbiratul qiyam. Takbiratul qiyam itu yang berdiri Allah. Nah, itu ada dihitung. Berarti menawan itu 6 kali. Wa yakhtubu ba'daha, dan berkhutbah sesudahnya apa? Yukabbiru fil ula tis'an wa fis tsaniyati sab'an. Nah, di sembahyang Idul Adha ataupun Idul Fitri ini waktu berkhutbah ada beda dengan sembahyang Jumat. Di mana bedanya? Di khutbah yang pertama wajib bertakbir khatibnya nih berapa kali? 9 kali. Makanya rancak kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 kali dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 9 kali. Itu khutbah yang pertama. Kalau khutbah kedua 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. 9 kali lawan 7 kali. Nah, lalu itu tadi hukumnya sunnah muakkad, rakaatnya ada 2, ini tahajud berataan sudah nyata. Takbirnya khutbahnya tadi di khutbah pertama 9, khutbah yang kedua 7. Wa yukabbiru min ghurubisy syamsi min lailatil idi ila yadkhulal imamu fis salati. Wa fil adha khalfas salawatil mafruḍat min subhi yaumi arafah ilal asri min akhir ayyami tasyrik. Nah, ini juga hukumnya sunnah yang luar biasa. Apa itu? Wa yukabbiru min ghurubisy syamsi. Jadi bertakbir mulai imbas sembahyang maghrib. Ini yang Idul Fitri. Nah, jadi pas hari terakhir bulan puasa maghribnya tuh nah itu disunahkan sudah bertakbir wa yukabbiru mulai maghribnya. Tapi kita kan bisa belainan tuh hari pengumuman, berarti masih pengumuman dulu. Amunnya kayak itu kada mungkin imbah maghrib langsung bisa takaisa tuh. Karena apa? Karena kan pengumuman menghadang Indonesia bagian barat dan itunya terdudi sedikit. Nah, sebujurannya yang ini kawa ditebak-tebak. Karena ini tuh ada aplikasi mengenai posisi bulan. Jadi kan mengenai sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha, kenapa bisa belainan? Jadi ini kan garis lurus tenggelam matahari, anggap garis pantai. Hanya ukurannya itu di pantai. Jadi bilangnya di pantai melihat langsung matahari terbit ataupun tenggelam, kelihatan bijiannya itu kelihatan di pantai itu. Makanya pantai itu salah satu tempat melihati bulan. Jadi apabila bulan hilal, jadi ngarannya hilal itu ya bulan sabit. Ini sedikit aja. Nah, itu oleh ulama falak, ahli falak dihitung dah sebelumnya. Dihitung perkiraan nih malam ini posisinya di mana. Jadi standar kita ini di Indonesia nih, hilal itu bisa dilihat bila di atas 3 derajat. Bila masih 2 derajat itu belum. Nah, sebelum melihat hilal itu sudah dihitung dah. Makanya sebujurnya ketahuan kira-kira nih malam ini nih kelihatan atau ada. Bilanya hitung-hitungan kira-kira malam itu cuma 2 derajat, besar kemungkinan esoknya belum hari raya, esoknya lagi itu berarti. Kayak itu. Tapi yang mana yang paling jelas menghadangi pengumuman. Nah, wa yukabbiru min ghurubisy syamsi min lailatil aidi. Cuma pokoknya sunnahnya dari itulah. Ini Idul Fitri sampai apabila ila ayyadkhulal imamu fis shalah, sampai hendak sembahyangan. Imamnya hendak mulai sembahyangan, sampai di situ berakhir kesunahan bertakbir. Itu Idul Fitri. Ini dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa fil adha, ini Idul Adha, khalfas salawatil mafruḍat min subhi yaumi arafah ilal asri min akhiri ayyami tasyrik. Kalau Idul Adha ini telawas dari min subhi yaumi arafah, dari subuh hari Arafah. Semalam itu hari Arafah, rasanya hari Rabu, raya hari Kamis. Nah, berarti apa? Hari raya hari Kamis lah. Hari raya hari Kamis, hari Rabu hari Arafahnya. Nah, berarti subuh hari Rabunya itu sudah disunahkan untuk bertakbir ilal asri min akhir ayyami tasyrik, sampai asar terakhir hari tasyrik. Nah, hari Rabu tanggal 9, Kamis tanggal 10,
Jumat tanggal 11, Sabtu tanggal 12, Ahad tanggal 13. Nah 5 hari ini. Berarti dari subuh hari Rabu sampai imbah asar hari Ahad. Nah itu disunahkan bertakbir 5 hari ini. Apabila takbirnya khalfus salawatil mafruḍat, sesudah sembahyang fardu kayak itu. Ini Mbah Tuntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak biasa juga. Allahu akbar. Nah itu. Itu disunahkan. Memang kayak itu caranya itu. Dua di kita apa enggak itulah. Ya sudah kayak itu. Sudah kayak itu. Tinggal apa? Tinggal kita tahu benarai bahwasanya oh ini yang kayak ini. Ini karena kayak ini. Sesudah sembahyang fardu. Itu sholat sunnah yang pertama yang paling diutamakan afdal. Ngarannya sholat Idain, 2 hari raya. Lalu yang kedua pulang ini yang dijelaskan oleh musannif tentang sholat sunnah. Faslun wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Nah berikutnya pulang adalah tentang sembahyang kusuf. Bahasa sederhananya sembahyang gerhana. Ini hukumnya apa? Sunnah muakkad. Dari mana kita tahu tuh gerhana atau kada? Biasanya ada pengumuman dari Kemenak. Oh kayaknya hari ini gerhana. Nah itu sembahyang gerhana. Nah kalau sembahyang hari raya itu ini boleh berjamaah, boleh sorangan. Boleh berjamaah, boleh sorangan. Bilanya sorangan bang, kadu sebuah khutbahan. Sorangan dia tertinggal, orang tuntungan dah nyanyer bangun. Nah kayak apa? Kada sembahyang lah, tetap sembahyang. Karena waktu sembahyang Idul Fitri ataupun Idul Adha sampai sebelum zuhur malamnya kasihkan bertakbiran. Nimba tuntung sembahyang subuh tuh guring. Sembahyang subuh ya, sembahyang subuh tuh guring. Kada inget lagi, namegar kada inget juga. Jam 9 hanya bangun. Kayak apa tuh sembahyangnya sorangan. Kenapa jar? Supaya kada kehilangan pahala sunnah muakkad dari sembahyang hari raya tadi. Nah itu. Lalu yang kedua ini adalah sholatul kusuf, sembahyang gerhana. Fa in fatat lam tuqda. Jadi kan gerhana itu ada waktunya sudah. Biasanya bilanya pian ada gerhana itu ada infonya dari jam ini sampai jam ini. Bilanya sudah lewat jam itu, misalnya lah gerhana bulan jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, hanya sejam setengah bang orang lebih. Jam 8 sampai jam 9.30 misalnya. Lalu jam setengah 11 hendak sembahyang gerhana kawalah setengah 11 malam. Ada lagi itu sudah lewat dah kelewatan dah. Nah itu. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamar rak'atain. Nah sembahyangnya ini sama 2 rakaat juga. Jadi yang ngaran sembahyang sunat ini 2 rakaat. Kecuali sembahyang witir itu yang 3 rakaat. Maksud 3 rakaat itu kayak ini nah. Ada 1 rakaatnya, ada geganjilannya. Kalau yang lain itu 2. Fi kulli rak'atin qiyamani yutilul qira'ah fihima wa ruku'ani yutilu tasbih fihima dunas sujud. Wa yakhutubu ba'daha khutbatain wa yusirru fi khusufi syams wa yajharu fi khusufil qamar. Nah, jadi sembahyang gerhana itu 2 rakaat, cuma ada 2 kali rukuk. Ini bilanya kada pernah sembahyang gerhana bingung lah tuh. Makanya paling kali kita ada sembahyang gerhana. Dan gerhana ini kada seberatan masjid melaksanakan. Jadi bilanya ada info gerhana di masjid atau di langgar terdekat kada melaksanakan, menggawi sorangan dia kayak sembahyang duha juga tuh. Jadi kan kayak ini loh. Nah biasa kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Nah itu kan biasa itu. Tapi kalau sembahyang gerhana ini lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untung Al-Fatihah baca surah ulang. Surahnya saya. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Nah, 2 kali rukunya. Rakaat kedua Bang samalah kayak itu juga. Nah, sembahyang gerhana ini ada 3 cara menggawinya. 3 cara. Yang pertama, sembahyang 2 rakaat kayak biasa, kayak kita sembahyang sunat subuh. Kayak sembahyang subuh lah. Itu cara pertama. Cara yang kedua itu sembahyangnya 2 rakaat dengan 2 kali rukuk kayak yang tadi. Tapi memakai surah handap, surah pendek. Cara kedua. Cara ketiga, yang ketiga ini yang paling afdol dan Nabi menggawi yang cara ketiga nih. Itu. Apa cara yang ketiga ini adalah sembahyangnya 2 rakaat jua sama kayak yang contoh apa 2 kali jua rukuknya tapi bacaannya panjang. Nah, Nabi nang ini. Jadi Nabi itu sembahyang gerhana mulai start gerhana sampai finish gerhana. Nah, itu Nabi sembahyangnya. Lawas lah, itu lawas benar. Paling kadang itu 1,5 jam. Kita paling lawas tapi hitung aja sembahyang paling lawas yang 4 rakaat itu kan ada zuhur, asar, isya. Itu paling lawas karena 4 rakaat. Nah, amunnya zuhur lawan asar itu lebih terasa setumat karena kada nyaring. Lawan biasanya imam memilih surah-surah pendek juga. Kada orang Allah Akbar sembahyang zuhur. Harusnya imamnya jer. Soalnya imamnya baca surah Al-Baqarah. Sembahyang zuhur rasanya kada kayak itu gitu. Bahkan masjid yang biasa-biasa panjang gen, kada mungkin imamnya memilih surah Al-Baqarah gitu. Maunya yang sampai berapa halaman kada gitu. Nah, paling lawas itu yang tuh sembahyang isya. Isya pian ukurnya paling lawas tuh 10 menit tuh sudah lawas dah gitu. Bisa lebih daripada itulah bisa. Itu paling lawas sembahyang. Nah, sembahyang gerhana ini kada Nabi lawas. Kenapa jar lawasnya? Karena dibaca banyak. Jadi Allahu Akbar yang rakaat pertama nih. Nah, itu membacanya sekitar apa ngarannya nih? Sesurah Al-Baqarah. Membacanya itu sesurah Al-Baqarah. Mbak itu pulang rokok. Itu baca tasbih lawas tuh. Rokoknya tuh bisa 10 menitan. Rokoknya tuh jena. Rokoknya tuh haja 10 menitan. Bangkit i'tidal pulang. Sambung pulang membaca. Nah, itu bacaan yang kedua ini tak kurang daripada yang pertama, bisa kayak 100 ayatan lah. 100 ayat. Jadi dia mau dikalkulasikan gitu 10. Jadi rokoknya 10 menit, sujudnya aja 10 menit. Ya tadi bisa 1,5 jam. Namun wadah kita kada apa kayaknya. Maksudnya di Banjarnya kada ketahuan mang yang sampai sepanjang itu. Kalau di Arab itu dasar ada yang masjid kayak itu sembahyangnya. Ya bilangnya sujud tuh tangan laos benar 10 menit sujud benar. Iya, kepalanya bisa rasa hilang ya Pak. Laos benar. Cuma Nabi memang kayak itu caranya. Jadi di antara sembahyang wajib Nabi itu kada ada yang lawas benar. Yang paling lawas Nabi itu malah sembahyang sunat ini yang di hadapan orang umum. Nah, sembahyang gerhana nih. Kita Bang kayaknya yang cara kedua Bang. Rukuknya 2 kali, yang surahnya yang sadang-sadang lah gitu. Biasa aja imam wadah kita tahu aja itu kemampuan kita. 1,5 jam bukan dan jamaahnya. Rakaat kedua langsung aja muparakah. Dulu imam lah aja. Wa yusirru fi khusufi syamsi wa jahru fi khusufil qamar. Dan begimit membacanya kada nyaring di sembahyang gerhana matahari, wa yajharu fi khusufil qamar, dan benyaring di sembahyang gerhana bulan. Nah, mudah-mudahan 2 salat ini bisa kita gawe berjamaah. Bila jangan berjamaah sorangan gitu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.